Baik, Assalamualaikum, dengan saya Eka Nova. Ini sesuai request ya, permintaan untuk membuatkan subtema taman bermain atau subtopiknya gitu. Jadi RPP-nya bisa dimulai dengan identifikasi satuan pendidikannya apa, kelasnya, tema yang diambil atau topik yang diambil, subtopiknya apa, pertemuan, alokasi waktu, materi pembelajarannya, konsep diri, sosial, kognitif, bahasa seni, dan motorik. Tujuan pembelajarannya, tujuan umum, anak dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangannya melalui kegiatan bermain di taman. Dengan tujuan khususnya, untuk kognitif, mengenal berbagai jenis wahana bermain, membedakan warna dan bentuk, serta memahami konsep ruang, atas, bawah, depan, belakang. Untuk bahasanya, menggunakan kosakata terkait taman bermain, ayunan, perosotan, jungitan, dan lain-lain. Mengikuti petunjuk sederhana dan juga bercerita tentang pengalaman bermain. Untuk sosialnya, berinteraksi dengan teman, berbagi mainan, dan mengikuti aturan bermain. Untuk emosi, mengekspresikan perasaan senang, sedih, takut dalam bermain. Dan untuk motorik, melatih keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot melalui berbagai aktivitas fisik. Materi pembelajarannya konsep taman bermain dan berbagai wahana di dalamnya, bahasa yang berkaitan dengan taman bermain, lagu dan gerakan yang sesuai dengan tema. Metode pembelajarannya bisa menggunakan pembelajaran berbasis bermain, pendekatan tematik, diskusi kelompok, demonstrasi, pertanyaan terbuka. Media alat yang digunakan berbagai jenis lospat, dari balok kayu, kain, kardus, dan lain-lain, bisa boneka, gambar foto taman bermain, alat musik sederhana, peralatan bermain jika ada. Intinya ini disesuaikan aja ya, sesuai media atau alat yang Bapak Ibu guru butuhkan. Masuk ke langkah kegiatan. Kegiatan awal bisa melakukan apersepsi dengan menyapa anak-anak dengan hangat, mengajak mereka bernyanyi lagu tentang taman bermain. Dengan motivasinya menunjukkan gambar atau video taman bermain, mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka bermain di taman. Selanjutnya, pemberian acuan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu bermain di taman yang menyenangkan. Kegiatan intinya bisa dibagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan 1, bermain peran sebagai pengunjung taman bermain. Silahkan menyiapkan kostumnya untuk dan properti untuk bermain peran dan membimbing anak-anak berinteraksi satu sama lain. Kegiatan 2-nya membangun taman bermain mini menggunakan lospat. Silakan anak-anak bisa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat dan membangun wahana bermainnya, dan membimbing anak-anak dalam bekerja sama dan menyelesaikan tugas atau kegiatan. Di kegiatan ketiga, bernyanyi dan bergerak sesuai dengan lagu tentang taman bermain. Dengan memilih lagu yang ceria dan mudah diingat, melakukan gerakan yang sesuai dengan lirik lagu. Kegiatan ditutup dengan evaluasi, di mana kita mengajak anak-anak berbagi pengalaman bermain hari ini, melakukan refleksi, menanyakan hal-hal yang paling anak-anak sukai dari kegiatan hari ini, dan kesimpulan, mengulang kembali materi yang telah dipelajari. Masuk ke penilaian. Penilaian proses observasi partisipasi anak dalam kegiatan, dokumentasi hasil karya anak dari tadi yang membuat bangunan dari lospat ya. Selanjutnya bisa gambar juga. Dan untuk penilaian sikap dari kerjasama, tanggung jawab, dan lain-lain. Penilaian hasilnya, pertanyaan lisan tentang materi yang dipelajari, unjuk kerja dari bermain peran dan bernyanyi. Kita akan berikan kegiatan lainnya nih, dan kita bagi menjadi beberapa hari. Untuk hari Senin itu mengenal taman bermain. Dengan kegiatan awal bisa membacakan buku cerita tentang taman bermain, mengamati gambar-gambar wahana bermain. Kegiatan inti bermain peran sebagai pengunjung taman bermain, membuat gambar ataupun kolase tentang taman impian anak-anak. Di kegiatan penutup, menyanyikan lagu tentang taman bermain sambil melakukan gerakan sederhana. Ide kegiatan lainnya di hari Selasa, membangun taman bermain mini. Kegiatan awal menunjukkan berbagai jenis lospat yang akan digunakan untuk membangun taman bermain. Kegiatan intinya membagi anak-anak menjadi kelompok, selanjutnya diberikan kegiatan membangun wahana bermain tertentu. Bisa jadi ayunan, perosotan, jungkitan. Nah, itu sesuai dengan yang diminati anak-anak juga. Kegiatan penutup menampilkan hasil karya masing-masing kelompok dan pastinya juga bisa memberikan apresiasi atas bangunan yang sudah dibuat dari masing-masing kelompok.
Selanjutnya kita ke hari Rabu petualangan di taman. Kegiatan awalnya dimulai dengan menonton video pendek tentang anak-anak yang sedang bermain di taman. Kegiatan intinya bermain peran sebagai berbagai karakter di taman. Tukang kebun, petugas kebersihan, ada pengunjung, atau kalau berbayar biasanya ada penjaga tiketnya juga. Nah, itu disesuaikan. Selanjutnya kegiatan penutup membuat cerita bersama tentang petualangan di taman. Masuk ke hari Kamis, lebih ke motorik kasar ya ambilnya, jadi hari olahraga di taman. Kegiatan diawali dengan pemanasan ringan, lompat-lompat, berputar, rentangan tubuh, melakukan senam pagi, gerak lagu sederhana gitu ya. Dan kegiatan intinya lintasan rintangan. Jadi guru membuat lintasan sederhana, bisa menggunakan alat seperti melewati kursi, melompat tali, ada merayap di bawah meja. Nah, selanjutnya permainan bola, bermain lempar tangkap bola, bisa juga sepak bola mini atau permainan bola yang lainnya. Dan di kegiatan ketiga bermain bebas, di sini anak diberikan waktu untuk bermain bebas gitu kan. Jadi silahkan anak-anak mau bermain apapun itu di kegiatan bermain bebas ini. Dan kegiatan diakhiri dengan kegiatan penutup pendinginan seperti peregangan relaksasi gitu. Dan pastikan juga setiap akhir kegiatan melakukan evaluasi, refleksi, kesimpulan. RPP ini bersifat fleksibel ya dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi jangan ragu untuk Bapak Ibu untuk menambahkan atau mengurangi kegiatan sesuai dengan minat dan perkembangan anak. Tips tambahannya maksud saya integrasikan dengan tema-tema lain. Jadi dari tema ini itu bisa dihubungkan. Misalnya ini kan taman bermain, itu bisa dihubungkan dengan tema alam, transportasi, profesi, itu boleh gitu. Dan libatkan orang tua. Di sini kita bisa mengajak orang tua untuk berbagi cerita tentang pengalaman bermain mereka bersama anak di taman. Gunakan teknologi. Nah, ini guru bisa memanfaatkan video, bisa menggunakan aplikasi ataupun permainan digital nih yang berkaitan dengan topik taman bermain ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bagi yang ingin ide kegiatan topik apa lagi nih yang akan kita angkat bersama-sama, yang akan kita sharingkan bersama-sama gitu kan. Silakan bisa komen di kolom komentar gitu. Dan apabila ini bermanfaat, bisa silakan di-save atau digunakan atau bahkan di-share ke rekan yang lain. Demikian, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum.